Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, selamat gini hari. Balik lagi sama kita, gue Denny Dan gue Yoga di channel Kantau. Balik lagi kita akan ngomongin kisah-kisah anak rantau. Seperti Pak Yoga ini yang sudah 6 tahun merantau di Jakarta dari Payakumbu. Udah 6 tahun tapi belum bisa kenapa apa-apa ya. Iya. Lu di Jakarta udah 6 tahun. Udah tahu apa aja di Jakarta? Apaan Monas? lagi? Monas aja cuman lewat doang. Coba tuh. Belum pernah masuk? Belum pernah masuk. Aduh, saya terprihatin. Ya gimana lah, orang aja kerja rodi gimana coba. Oh, kerjanya Rodi. Iya. Hidup di zaman Belanda berarti. Oke, enaknya ngomongin apa nih? Kayaknya ngomongin karena lu udah 6 tahun di Jakarta, gue pengen tahu kisah lu ketika datang ke Jakarta atau datang ke perantauan. Cara menyesuaikan dirinya gimana, bro? Ya awalnya sih Coba-coba. Awalnya sih coba-coba. ini film, ini channel apaan gitu? Awalnya gimana? gimana ya, gini. Lebih kayak orang apa ya, kayak pendiam atau apa, susah sih sebenarnya kalau di awal gitu. Tapi ya gimana ya, mikirnya gini-gini mulu, ntar kapan berkembang gitu. Oke. Makanya mulai membuka diri lagi ke orang-orang banyak. Berarti tar dulu. Lu waktu kesini itu kan ke tempat saudara. Ya. Terus di tempat saudara itu ada yang teman sepermainan dari kecil, kenal dari kecil gitu nggak sih? Iya, yang di sini. Ya lingkungannya paling ya teman-teman dari kampung, saudara gitu. Tapi doang. kenal. Gitu. Kenal. Tapi cuman kalau sama orang lain itu agak susah. Soalnya bahasanya ini Introvert. belum bisa ngomong. Cara ngomongnya belum bisa. Lu nggak bisa ngomong? Bukan bahasa Indonesianya itu loh. Oh, Indomie, tahu nggak Indomie? Oh, Indonesia Minang. Indonesia Minang. Berarti agak keminang-minangan ya. Iya. Oke. Terus kan sama teman-teman, sama keluarga ada tuh. Iya. Ya kan, ada teman, ada saudara. Nggak diajak jalan-jalan gitu sama mereka sampai lu Monas aja nggak pernah jalan-jalan. 6 tahun main di Jakarta, gila. 6 tahun di Jakarta, ya kan, domisili di Petamburan, kerja di Tamrin City. Ya elah itu Monas, jalan kaki juga sampai. Ya gimana ya, orang dia sibuk juga kan, gimana orang ya maklum lah. Tapi lu nggak, maksudnya tidak kemudian mencoba jalan-jalan sendiri gitu, nge-explore kemana gitu? Enggak ya? Nggak berani ya? Nggak berani sih, entar takut apa ya, takut nyasar aku saya. Maklum lah, masih orang awam. Orang awam. Lu kayaknya tinggal di pedalaman banget dulu ya, sampai kemana-mana nggak berani. Tapi berarti lu datang ke sini, kenal kan ada saudara, ada teman. Terus berarti di lingkup lu itu doang berarti sementara ini? Oh, kalau sekarang sih ya ruang lingkupnya itu aja. Kalau dulu tuh pernah dunia malam doang gitu, udah. Oh. Sekarang udah tobat dong. Pantas biaya. Lu inget di episode sebelumnya? Biaya jajannya banyak. Dunia malam. Enggak, malam doang. Keluarnya kan siang nggak bisa keluar soal. Oh iya. Dunia malam tuh ngapain lu? Ya paling ya ngopi di HI udah. Itu bukan dunia malam, itu semi hansi. Jagain takut beneran HI diangkut orang. Oh iya, tapi kalau misalkan ini kan biasanya ketika lo abis dari hometown kampung halaman, terus merantau, itu kan berarti menghadapi suasana baru. Tadi kan lo udah cerita punya teman, punya apa, lingkungan, terus kebetulan lo orang yang bisa dibilang introvert nggak sih? Ya agak susah ngomong sama orang di luar circle lo kan. Iya, susah banget kalau di luar. Terus berapa lama lu perlu waktu buat kemudian punya teman-teman selain orang-orang yang lu setelah ya gimana ya? Setelah terpukul sama teman-teman yang lama kali ya. Terpukul? Ya terpukul lah ya kan. Namanya teman gitu. Teman itu ada ketika kita ada gitu. Ketika nggak ada kan pada pergi semuanya kan. Ada gitu. Lagi punya duit. Punya duit contohnya. Makanya ini temen nih enggak lagi lah gitu. Karena abang kere. Nggak punya teman. Ya babang dibuang kan, babang saya dibuang. Oke. Jadi karena itu kemudian lo akhirnya mulai beradaptasi lagi dengan orang-orang yang baru.
lingkungannya diganti lagi sama yang lama. Sama yang baru maksudnya? Iya, sama yang baru, yang lama tinggalin. karena memang lu ditinggalin, bukan lu. Oh iya, sombong banget ya. Kan lu ditinggalin. Orang ceritanya. lu kere, karena lu Kere. kere teman-teman lu cabut. Iya. Jadi lu gak punya temen lagi. Makanya mau nggak mau lu cari temen kan gitu kan. Iya gitu, emang bener. Tapi berarti lu waktu datang nggak terlalu susah berarti ya? Nggak terlalu susah maksudnya nggak melarat-melarat amat karena udah bisa juga. Nongkrong malam. Ya, kedengeran kan? Kedengeran. Gimana ya? Soalnya lingkungan saya yang dulu itu emang kayak gitu, Pak Den. Jadi kayak teman-teman saya itu ya, apalagi saya itu dulu tahun 2015, 2016, 2017 itu cari duit itu memang gampang gitu. Jadi kayak langganan itu datang sama kita minta cariin barang, dicariin dapat duit malam habis gitu. Beda ceritanya kayak sekarang. Oh, tapi lo kan kerja kan nyari Iya duit? kerja kan bisa cari duit sampingan. Sampingannya yang gede gitu dulunya. Sampingannya gede. Itu siapa yang jaga lilinnya? Oh. Kan Pak Den mau nggak? Nggak apa-apa, selalu yang keliling ya. Gue jaga lilin nggak apa-apa. Aman, saya jaga lilin. Nanti kalau goyang-goyang selama saya nggak ketiduran, saya tiupin. Tapi kalau saya ketiduran, mohon maaf paling bonyok. Iya. Berarti emang karena faktor cari duitnya udah ngerasa gampang. Tapi lo sebenarnya ngirim, kan kalau orang merantau biasanya punya kebutuhan di kampung kan. Kebutuhan di kampung ya. Lo ngirim duit ke kampung nggak? Nggak pernah sih sebenarnya mah. Anak durhaka saya deh. Pantesan dia hidupnya berpoya-poya, hedonis sekali. Oh gitu. Oke tapi kan Makanya berarti melarat lagi. lu berapa tahun merasa datang ke Jakarta ya kan? Memang kalau buat orang-orang yang kayak gue juga dari kawasan perbukitan, perkampungan. Nah, datang ke Jakarta kan, ya Jakarta menawarkan berbagai kenikmatan dunia. Maksudnya kemudahan lah cari duit ya. Cari duit. Ya mungkin bisa lebih gampang dibanding di kampung. Terus cari hiburan ya banyak, nongkrong, ngopi, santai kan gitu. Apaan sih yang nggak ada di Jakarta? Iya. Kan gitu. Nah terus berapa tahun lu kemudian berapa lama sih lu ada di lingkungan yang menyesatkan? Yang menyesatkan ini ya. Ada kepoya-poyaan. sekitar 2 tahunan. Oh. Waduh. Lumayan juga. Itu mulai dari cewek, dari temen terbang semuanya. Parah banget sih sebenarnya. Oh, berarti lu nggak ditinggal teman, ditinggal cewek? Cewek juga. Kan duitnya udah habis ceritanya. Oh, lu berarti ada sayangnya berarti lu ya berada di lingkungan yang ya, Ada orang-orang sekarang apa juga. sih toxic Itu ke semua circle sih. toxic gitu ya. Maunya nongkrong bareng. Nongkrong terus. Tapi lu patungan apa enggak? Kalau jalan gitu maksudnya bayar masing-masing atau lu jadi bosnya? Kalau bilang jadi bos sih enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya temennya itu banyak. Jadi gini aja sih sebenarnya, siapa yang punya duit lebih dia yang gede gitu aja. Oh, kalau enggak patungan sebenarnya. patungan ya. Kalau enggak ada ya ngajak juga gitu aja sih sebenarnya. Cuman lama-lama karena lu udah nggak punya duit Enggak jadinya punya duit emang ditinggal. nggak diajak lagi. Nggak Atau diajak. diajak lu Pernah yang sekali itu ceritanya pernah diajak sekali sama teman. Itu berdua, cowok sama cewek gitu kan. Diajak ke dalam. Terus sebelum nyampe dalam itu saya bilang nggak punya duit. Ya udah sekali doang masuk ke dalam. Besoknya mau pergi nggak dikasih tahu. Nggak kasih tahu, udah terbang aja semuanya. Tahu besok kok ini orang mukanya pada sepaneng nggak? Wah pas ketemu lu dari mana? Abis jalan malam kok gue nggak diajak gitu ya? Emang udah sering nggak diajak sekarang. Abis itu emang nggak pernah diajak lagi. Karena ketahuan. Nggak bakalan patungan. Ya tapi memang berat. Tapi abis itu lo kemudian mencari circle baru kan, teman-teman baru, lingkungan baru yang sebenarnya mungkin bisa dibilang sial membawa berkah kali. Iya, sial membawa berkah banget Pak Den. Soalnya itu saya pernah dapet teman, itu benar-benar teman. Sampai sekarang saya pun dekat ya. Ada beberapa orang, kayaknya ada 3 orang deh gitu. Itu dia mengajak saya ke dunia yang lebih baik lagi gitu. Apanya? Tempat nongkrongnya. Jadi dugemnya tempat lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan dugem lagi dong. Oh, bukan. Udah sadar dong, nggak punya duit kan gitu kan. Ya kali aja kan diajak, ayo
Di sono mah jelek, ini yang bagusan, murah tapi bagus ya. Tapi beda ceritanya ini, diajakin palingan biliar, karaoke lah ya. Iya. Itu doang. Yang angkanya nggak lebih besar. Ya nggak lebih besar lah gitu kan. Diajakin. Tetap poya-poya. Oke. Diajakin sama dia, makanya dia narik saya dulunya pindah tempat tinggal. Setelah saya pindah tempat tinggal itu saya berubah drastis. Semuanya. Alhamdulillah itu berapa tahun ya? 3 tahun. Itu saya nggak pernah pegang yang namanya yang pokoknya yang Apa tuh? ke kiri aja lah gitu. Yang Kiri negatif. itu apa? Yang negatif maksudnya. Yang negatif iya. nggak pernah lagi. Yang sampai negatif sekarang. nggak, yang positif. Yang Bikin orang positif ya maksudnya. bikin orang enggak lah, jangan. Wow. Udah agak berani lagi. Berarti lo dari situ dapat circle yang bagus. Bagus jadinya. Berarti udah setelah itu ngirim ke rumah. Oh udah ngirim lagi, Udah ngirim. dikit-dikit ngirim dikit. Kalau tadi kan nggak sama Nggak sekali. pernah, mana ingetnya badan sendiri doang kan, teman satu lagi. Terus kalau cuma 3 orang temen. Oh kalau yang berbobot, bukan berbobot sih gimana ya? Yang sohib baik. Yang baik CS. banget, yang CS banget nih, paling 3 orang. 3 orang doang dan 2-nya udah di Padang sekarang, tinggal 1 doang. Tinggal 1 doang itu setiap malam minggu saya ke sana tukar pikiran. Jadi pikiran lu kasih dia, pikiran dia kasih lu. Saya pakai gitu kan. Biar pinteran dikit gitu. Tukar pikiran. Oke, sharing gitu ya. Sharing. Terus tapi maksudnya selain cuman circle teman, kan tadi teman tuh. Iya. Lingkungan di luar teman kayak lingkungan rumah gitu-gitu lu bisa dari awal udah bisa langsung ini nggak sih? Soalnya kan gini, setahu gua orang Minang itu kan lumayan ya lihai lah dalam apa istilahnya beradaptasi dengan lingkungan, entah lingkungannya cari teman, terus kemudian lingkungan di rumahnya dia bisa bersosialisasi, interaksinya bagus, terus kemudian dan lain-lain kan gitu biasanya. Lo ada kisah-kisah prestasi nggak? Misalkan gua kenal Pak RT, Bu RT, Bu RW, Bu Lurah sampai camat kenal gua semua gitu kali. Jangan kan Pak RT, Pak RW segala macem lah Pak Denny. Sama cewek aja takut sayanya gimana Dulu. coba? Iya. Sampai sekarang. Kalau sekarang doang, sekali dulu enggak gitu. Susah saya kalau buat berinteraksi itu sama cewek aja saya takut gitu. Tapi jadi paling sama cowok. Ya lain dong. What dah? Dia udah nggak berani cowok, nggak berani cewek. Dia sekarang sama cowok. Malah ngeri. Gimana ya kalau udah ngomong sama cewek itu? Gimana ya? Tahu nggak Pak Denny? Itu nggak tahu ya. Apa yang dalam otak saya ini yang saya udah dari sebelum ketemu dia itu saya mikir saya nih mau gini gitu. Sebelum ngomong nih udah nyampe hilang semuanya. Itu nggak tahu saya ini kenapa. Emang lo otaknya aja kosong. Begitu ketemu kosong. Ya Tapi mungkin itu kali, mungkin karena pengalaman lo tadi kali mikirnya jadi trauma kayaknya ya. Ya, sama temen bisa jadi karena kan gue bukan psikolog nih ya. Bisa jadi karena kan tapi iya. lu punya pengalaman bahwa orang itu dekat sama lu karena something, karena ingin sesuatu sih. bla 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 bla. Jadi lu mikir juga, wah ntar kalau gue sih, lu sekarang jadinya apa istilahnya ya, orang yang disebut mawas diri, rendah diri kali, rendah diri, takutnya iya rendah wah diri sih. Nih gue nggak punya duit nih, jangan-jangan nanti nih orang nggak mau juga kali gitu ya. Iya benar, udah minder aja. Kepercayaan diri lu udah ini. Udah turun banget. Padahal kan sebenarnya gue sih sharing aja, gue juga tinggal di luar udah lama maksudnya gitu. Kenal orang ya karena gue di awalnya memang kere. Iya. Jadi gue memang ya harus berteman banyak-banyak biar bisa bertahan, bukan bertahan hidup sih maksudnya. Setiap jaringan yang kita buat, jaringan tuh maksudnya pertemanan. Teman ya. Iya, maksudnya orang dari yang link yang banyak lah gitu ya. Kita kenal dan lain-lain itu kan biasanya punya ada manfaatnya lah maksudnya. Nah, itu yang gue bangun maksudnya gitu. Tetangga, gue cukup nongkrong sama tetangga di lingkungan, ngobrol gitu-gitu, walaupun kalau disuruh kerja bakti sih masih kabur-kabur.
Apalagi kayak minggu kemarin ya, orang lagi kerja bakti pada kabur orang. Enggak, gue datang dong. Oh, serius? Serius gue datang. Kirain kabur. Iya minimal nonton. Orang pada kerja bakti kan saya. Nonton apa mandor nih? Hadir dulu. Hadir, lihat. Nggak pegang apa-apa, tapi cuma kesana kesini doang. Yang penting kan say hi. Saya kan sosialisasi. Iya, sosialisasi, benar. Gimana? Udah diangkatin sampahnya. Di atas sudah bersih. Oh, udah ya udah. Gorengan ada gorengan. Oh, doyan makan. Nah itu kan ada manfaatnya. Ada manfaatnya ya. Cemilan pagi Cemilan aman. pagi aman. Oke, itu cerita Pak Yoga soal dia beradaptasi dengan lingkungannya. Next, kita akan ngobrolin hal yang lain. Nggak usah terlalu lama dulu deh ya. Takutnya teman-teman para perantau ini bosan dengar-dengar abang kantau ini cerita. Ya kan? Next kita akan bahas apa lagi? Silahkan teman-teman komen. Cerita minta dibahasin apaan sih? Atau kalian mau jadi teman yang sharing di sini sama Yoga, gue atau si Mbak nanti? Si Mbak, ya. Si Uni. Iya. Oh iya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan like, share juga ke teman-teman biar kita bisa lebih banyak orang yang tahu cerita kita. See you.